dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dari Provinsi paling barat Indonesia. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Senang sekali kembali berjumpa dalam program Guru Bahagia. Dan tentu saja masih bersama Siti di sini. Dan hari ini lebih spesialnya lagi karena kita ditemani dengan dua orang adik-adik manis, ya. Kenapa adik-adik manis? Luar biasa. Jika sahabat bahagia ingat, kita pernah buat challenge sebelumnya. Jadi mereka adalah pemenang challenge Teachers Day Challenge yang kita buat sebelumnya. Dan tentu saja ini masih edisi spesial Hari Guru, ya. Nah, seperti kita ketahui ya sahabat bahagia, bahwa bulan November itu di tanggal 25 nantinya kita akan berada dalam spesial Hari Guru gitu. Dan tentu saja pandemi tidak menyurutkan langkah kita untuk kemudian tetap bisa ikut andil dalam menyemarakkan Hari Guru dan juga memberikan apresiasi kepada guru. Dan hari ini kita akan ngomong-ngomong ya, akan ngobrol sama adik-adik ini tentang Hari Guru, tentang arti guru dan seterusnya. Sebelumnya kita kenalan dulu ya sama adik-adik ini. Mulai dari kakak berkacamata senior di sini ya. Ada Kak Ulia. Oke, silahkan Ulia diperkenalkan dulu namanya mungkin atau apa aja, terserah. Halo, nama saya Rahmatul Ulia, asal sekolah dari SMA Islam Nusantara. Oke, kelas berapa berarti sekarang ayah? Kelas 10. Kelas 10 ya. Oke, bagus. Ini ada Rahmatul Ulia kelas 10 di SMA Ruhul Falah ya. Kemudian ada adik-adik imut kita di sini. Masya Allah sekali, saya aja sebenarnya sahabat bahagia surprise ya. Dia ini masih SD ya. Tapi Masya Allah demi memberikan apresiasi terhadap guru, ikut challenge kita dan menang gitu. Dan luar biasa. Silahkan langsung aja sebutin sendiri namanya. Perkenalkan, nama saya Rania Cahaya. Saya berasal dari SDIK Nurul Quran. Oke. Berarti panggilannya Rania Cahaya ya. Cahaya, orangnya bersinar seperti cahaya gitu ya. Baik. Jadi hari ini bersama Ulia dan juga Cahaya, kita akan bahas tentang guru gitu ya. Dek Ulia sama Dek Cahaya gitu ya. Boleh ya dipanggil Dek ya? Gak apa-apa ya. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang guru itu sendiri. Selama ini mungkin kita udah sering kan belajar, apalagi kalian yang masih sekolah, belajar sama guru gitu kan. Kemudian selain sama orang tua, paling banyak menghabiskan waktu sama siapa? Sama guru juga kan, selain sama teman gitu kan. Jadi memang pasti guru ini punya arti dalam hidup kita gitu kan. Pasti guru ini punya peran dalam hidup kita gitu. Dari Ulia dulu deh, yang udah lebih senior gitu ya, udah lebih lama belajarnya dibandingkan Cahaya gitu kan. Selama ini apa arti guru buat Ulia gitu? Ya, arti guru buat Ulia. Iya, arti guru buat Ulia gimana? Guru tuh adalah teman, bukan sekedar hanya guru, tapi teman, sahabat, bahkan sekaligus ibu. Iya, mungkin kalau tadi di pesantren ya, Ulia ya, berarti ustazah gitu ya. Insya Allah kali ya, sering dibantu sama ustazahnya. Jadi memang ustazah punya peran sebagai teman buat Ulia, terus juga sebagai sahabat sekaligus ibu ya. Apalagi di pesantren ya, jelas-jelas ibu kita tidak ada di situ gitu ya, tidak ada di samping gitu ya. Oke, nah buat kalau buat Cahaya nih gimana? Guru itu seperti jendela yang setiap pagi menerangi hari-hari kami, juga sebagai ibu yang ada di sekolah untuk kami. Jadi ustazah itu spesial. Oke, ustaz juga tapi ya. Ya. Nanti deh kalau dibilang ustazah, soalnya tadi bilang sama Ulia ustazah, sama Cahaya juga ustazah. Nanti ustaznya nanti bilang apa? Komentar ya tersinggung ke Guru Bahagia nih. Kenapa yang disebutin ustazah aja nih ya? Jadi sahabat bahagia ini bukan ustazah aja, bukan guru yang perempuan saja, tapi juga semua guru gitu ya. Cuma kebetulan mereka karena dua-duanya perempuan mungkin lebih dekat sama ustazahnya mungkin gitu ya. Nah kemudian
ketika kita berbicara tentang guru gitu kan, sebelumnya kan kalian sempat ikut Teachers Day Challenge gitu ya, Teachers Day Challenge tentang challenge di Hari Guru gitu kan. Sebenarnya apa motivasi kalian sehingga maksudnya kan capek tuh buat video, dan dua-duanya video kemarin ya, Ulia video kan buatnya kan sama teman-teman kan, kemudian ada Cahaya juga dia ngedit video sendiri sahabat bahagia. Jadi kemarin tadi kita sempat cerita-cerita dulu sama Cahaya, dia kelas 6 SD, kemudian dia coba untuk ngedit video sendiri. Kan nggak mudah kan, pasti harus belajar, habisin waktu dan sebagainya gitu kan. Tapi kenapa pengen ikut gitu kemarin? Iya, kenapa maksudnya terpikir untuk ikut? Padahal kan capek tuh, harus ngedit video, harus buat video gitu kan. Kenapa pengen ikut menghabiskan waktu segitu lama gitu? Karena menurut Lia itu termasuk sebagian dari ungkapan terima kasih kami kepada Ustazah kami. Ungkapan terima kasih kepada Ustazah kalian. Kenapa memang harus berterima kasih kepada Ustazahnya? Karena Ustazah udah ngejagain kami dari bangun tidur sampai ketidur lagi. Iya, apalagi kalau di pesantren ya, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya. Kemudian kalau Cahaya, kenapa nih harus? Guru itu tak pernah kenal lelah ngajarin kami. Masa kami bikin video gitu aja nggak mau buat Luar biasa ya. Padahal itu kan capek buat video tuh, maksudnya nggak mudah lah gitu kan. Tapi nggak apa-apa ya. Jadi asalkan maksudnya bisa berterima kasih dengan cara seperti ini, maka itu adalah salah satu cara yang bisa kalian pergunakan untuk mengungkapkan terima kasih atau apresiasi itu tadi ya. Kemudian kalau dari Kak Siti sebenarnya penasaran nih, di antara banyak pelajaran yang paling kalian suka pelajaran apa? Kita cerita-cerita ya, kita ngobrol-ngobrol ya, jadi pertanyaannya tuh ya Kak Siti akan tanya ini, akan tanya itu, ya nggak apa-apa ya. Oke, silahkan. Uli sukanya pelajaran apa? Pelajaran apa ya? Hah? Pengetahuan agama Islam. Oh, pengetahuan agama Islam. Kalau Cahaya? Tematik. Asalkan okay. sama Ustazah. Oke. Kenapa suka pelajaran agama Islam? Karena pertama prioritas ya. Kemudian yang ngajarin juga Ustazah. Oke, ngajarnya juga Ustazah gitu ya. Jadi nyambung. Kan pelajaran yang lain emang yang ngajar bukan Ustazah gitu. Bukan Ustazah yang lain. Oke. Berarti kalau bisa kasih tangkap, bisa dibilang mungkin karena yang ngajarnya itu memberikan inspirasi khusus mungkin bagi kalian, itu kenapa mungkin pelajaran itu jadi lebih spesial gitu nggak sih sebenarnya? Iya, jadi karena suka sama pelajarannya, akhirnya suka sama gurunya, akhirnya sama pelajaran kerikut suka gitu. Ada nggak pelajaran yang sebenarnya kalian suka, tapi mungkin maksudnya karena gurunya tidak sespesial itu, jadi akhirnya jadi nggak terlalu suka gitu atau gitu? Ada nggak sih perasaan gitu kadang-kadang? Sejauh ini belum ya. Nah, jadi memang guru tuh mau kayak manapun memberikan porsi yang tetap disukai gitu ya, walaupun memang ada yang mungkin kalau ini jadi lebih daripada yang lain gitu ya. Kalau Cahaya tadi suka pelajaran tematik. Kenapa suka pelajaran tematik? Karena emang pelajarannya itu seru. Terus ustaz yang ngajarinnya tuh memotivasi saya juga. Oke. Memotivasi. Gimana memotivasi biasanya? Mungkin dari dulu kita nggak suka pelajaran itu, berkat ustazah, gara-gara suka sama ustazahnya jadi suka juga sama pelajaran itu ya. Oke, berarti segitu pengaruhnya ya sama gurunya ya, sehingga walaupun pelajarannya misalnya awalnya nggak terlalu suka, bisa jadi lebih disukai gitu ya. Oke. Kemudian ketika kita nih bahas masalah guru yang ngasih inspirasi atau tidak memberikan inspirasi buat kalian, oke, ada nggak guru favorit di kalian? Guru favorit? Kalau buat dia sendiri, Ustazah Adi. Oke. Ya, kan Ustazah udah
menjagainya Oke. sepanjang 24 jam. 24 jam. Oke. Makanya favorit gitu ya. Oke. Kalau ini, kalau Cahaya gimana? Nggak disebutin namanya juga nggak apa-apa ya. Cuma ada nggak? Kita pasti ada ya. Tapi bukan berarti ketika kita favorit sama ini bukan berarti yang lain kita nggak suka. Tapi mungkin itu masalah paling spesial. Iya, luar biasa. Paling spesial ya, lebih spesial sedikit gitu ya. Kenapa tuh yang itu lebih favorit gitu? Karena emang dari dulu kelas 4 sampai sekarang emang dengan ustazah itu terus. Oh gitu. Nggak ganti-ganti ustazahnya? Enggak, dulu waktu kelas 1 sampai 3 emang tukar-tukar kan. Waktu kelas 4 sampai 6 udah itu terus, teman-temannya sama juga semuanya. Oke. Makanya karena sudah banyak menghabiskan waktu dengan guru itu, jadi akhirnya jadi lebih spesial rasanya itu yang sekarang ya. Oke. Jadi sebenarnya kenapa kita membahas tentang guru ya? Tahu kan tanggal 25 November nanti kita ini? Kenapa tahu? Dari mana kalian tahu? Emang biasa dirayain juga ya? Dirayain nggak? Hari guru tanggal setiap 25 November. Kalau dulu, kalau kalian misalnya mau mengucapkan terima kasih atau bentuk perayaan hari gurunya, bentuknya seperti apa? Ngasih surprise. Ngasih surprise? Contohnya? Kado. Jadi sampai disiapin gitu ya? Hias kelas pakai balon. Oh, luar biasa ya, romantis kan ini murid-muridnya Sahabat Bahagia. Emang apa, ala-ala kayak mau ngasih surprise, benar-benar mau ngasih surprise untuk orang yang mereka sayang gitu ya. Jadi sampai ngasih ini, ngasih kue, ngasih dan sebagainya gitu ya. Kalau Cahaya, dari kenapa tahu tanggal 25 November itu hari guru? Karena emang dari dulu-dulu setiap tanggal 25 November tuh ada rayain juga surprise. Oh iya, biasanya gitu juga? Nanti biasanya dari bulan berapa orang kami nabung terus. Oh iya? Beli alat perayaannya tuh sama-sama gitu. Satu kelas gitu? Sampai nabung ya? Kok mau sampai nabung? Demi ustazah, Masya Allah. Luar biasa ya Sahabat Bahagia. Jadi sebenarnya sampai mereka itu mau buat challenge sebenarnya nggak heran sih. Cuma saya ingin konfirmasi langsung nih hari ini, apa sih yang mereka kerjakan dan seperti apa hal yang mereka lakukan selama ini. Dan ternyata benar ya. Jadi karena sekarang pandemi, udah ada rencana nggak? Karena kan sekarang lagi pandemi nih, nggak sama kayak sebelumnya yang kita jelas nih mau buat perayaan apa kan. Sekarang kan dengan pasti kumpul-kumpul juga dibatasi gitu kan, atau memang nggak ada perayaan khusus gitu, atau memang tetap akan ada keinginan untuk memberikan surprise tertentu di hari guru gitu. Cahaya mungkin kali ini coba. Sebenarnya kami pengen banget ngerayain, tapi terbatas waktu juga, jadi lagi proses pemikiran mau ngerayain kapan. Iya, lagi nyari-nyari cara ya, kayak mana caranya nggak usah kumpul rame-rame, tapi tetap bisa kasih surprise gitu ya. Oke, nanti kita tunggu gimana bentuk perayaan hari guru versi mereka gitu ya. Tapi sebenarnya gini sih, karena Kak Siti sendiri juga posisinya guru kan, jadi udah tahu. Jadi mungkin ini juga untuk seluruh Sahabat Bahagia, karena di sini juga kita bersama dengan adik-adik kita yang sekolah yang Masya Allah sekali gitu ya. Sebenarnya apa sih yang diinginkan sama guru gitu ya? Ya tentu senang kalau misalnya diberikan perayaan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau ingin mengikuti curahan hati guru itu sendiri, mereka itu paling bahagia itu apa? Ketika memang apa yang diajarkan, misalnya Kak Siti gurunya nih, Ulya sama Cahaya muridnya Kak Siti, ya ini murid junior, ini murid senior gitu ya. Ini murid junior, ini murid senior. Apa sih yang paling membuat Kak Siti senang sebagai guru? Ketika apa yang kami ajarkan itu berbekas sama kalian, itu yang pertama ya. Dan yang berbekas ini maksudnya apa? Nggak cuma dalam segi materi, tapi juga dalam segi misalnya segi akhlaknya kita. Jadi itu terbentuk gitu. Kemudian inspirasi yang dibagi juga iya bisa memotivasi kalian gitu ya. Kemudian juga apa lagi yang disenangi sama guru misalnya adalah ketika kalian benar-benar nantinya ilmu itu jadi bermanfaat sama kalian. Jadi memang kalau ada orang bilang ya Sahabat Bahagia, keberhasilan seorang guru itu adalah ketika
muridnya itu menjadi lebih sukses daripada gurunya, setuju nggak? Ya. Setuju. Setuju. Insya Allah akan lebih sukses daripada gurunya ya. Oke, insya Allah. Nah, gitu kira-kira sahabat bahagia percakapan kita dengan adik-adik ini ya. Kemudian Kak Siti penasaran nih, di pesantrennya ada berapa kurang lebih gurunya? Berapa orang? Nggak ingat ya? Ingat ya, rame tapi ya pastinya ya. Dari segitu banyak guru, sampai kalian sekarang, apa yang paling kalian ingat dari, maksudnya dari apa yang pernah dikasih sama guru kalian gitu? Dari Ulia sendiri. Iya, dari Ulia sendiri. Pesan yang masih Iya, sampai iya. sekarang. Pasti kan misalnya gini, Ulia sekolah udah dari banyak kali kan, dari dulu gitu, bertahun-tahun kan. Ada nggak satu pesan yang kayak sampai sekarang Ulia masih ingat kali gitu? Siapapun gurunya boleh. Karena udah hampir 4 tahun Iya. di pesantren. Pesan yang paling udah ingat tuh, kejarlah akhirat, insya Allah dunia akan ikut sendiri. Masya Allah, luar biasa. Terus kenapa itu yang paling diingat? Karena jadi motivasi sendiri ya. Iya. Jadi motivasi untuk Lebih baik lagi ya. untuk mengejar akhirat gitu ya. Jangan jangan lalai di dunia dan seterusnya ya. Kalau Cahaya nih, Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba ngomong sendiri terus guru tegur, pasti kan saling nyalahin teman gitu kan. Jadi pernah Ustazah bilang gini, kalau ditegur tuh harus merasa bersalah diri sendiri, jangan salahin orang lain dulu. kenapa itu sangat, maksudnya kenapa Cahaya tuh kayak dari banyak tuh kan, kita dari sekolah dulu banyak kan guru ngomong, kenapa itu yang paling diingat? Karena itu salah satu motivasi buat Cahaya supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Iya, jadi ingat ya kalau misalnya nih ada buat kesalahan, berarti yang diingat apa? Kesalahan dirinya. Kesalahan dirinya dulu sendiri, jangan yang kayak dia yang salah gitu ya. Tapi kita juga harus ingat kita salah. Masya Allah sekali ya. Ini kayaknya kok baik-baik semua. Ini bukan karena pencitraan kita di depan kamera kan? Nggak apa-apa ya. Yang gini, ketika Kak Siti tanya sesuatu yang diingat, berarti kan nggak mesti sesuatu yang sangat ini kan, yang lucu misalnya. Kalau yang kalian ingat yang paling lucu dari guru kalian ada nggak? Maksudnya yang mungkin kayak paling maksudnya paling menarik, yang kayak kalau ngingetin guru itu lucu gitu, dalam arti yang positif gitu, ada nggak? Yang paling lucu. Yang paling lucu, yang maksudnya kalian ingat dari guru-guru kalian gitu. Ketika kemarin tuh waktu mau perpisahan, Iya. kami ada belanja untuk perpisahan tersebut. Kemudian setelah Dia belum cerita aja udah ketawa ini. Terus waktu pulang dari belanja tersebut kan kami makan. Kata Ustazah kita berhenti, tapi karena memburu waktu untuk masak-masak nanti dan persiapan segala macam, kami akhirnya makan di dalam mobil pick up di tengah-tengah lampu merah. Terus orang jalan iya. niatin kami semua. Ada Itu idenya Ustazah. Ramadan Iya, namanya dan diizinkan oleh Ustazah ya. Jadi itu salah satu kesan yang paling ingat sama guru kalian gitu ya. Ya. Tapi mungkin kalau Kak Siti saat itu di lampu merah sama kalian bakal liatin juga sih. Iya. Iya, bener. Tapi nanti gini loh, itu tuh let's say suatu saat nanti kuliah udah tamat SMA gitu kan, terus kuliah, kerja dan sebagainya gitu kan. Kak Siti yakin nih, pasti itu adalah salah satu kenangan yang paling akan Ulia ingat, ya. Bener nggak sih? Iya. Nanti kita buktikan beberapa tahun ke depannya, masih ingat nggak ya? Ini dulu makan di lampu merah sama Ustazah ya dan teman-teman. Baik, itu salah satu yang paling diingat ya, kejadian bersama Ustazahnya ya. Kalau Cahaya ada nggak yang paling kayak selama sekolah lucu gitu, yang kayaknya Cahaya sampai sekarang belum bisa lupa gitu? Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman bikin lucu, suara ketawa Ustazah tuh teman-teman Ustazahnya ketawa lebih
ini ya, lebih heboh, lebih lucu dibandingkan hal yang lucu itu tadi ya. Kadang-kadang lucu gara-gara suara ketawa senang bukan karena lelucon itu. Oke. Ya ternyata sahabat bahagia, mungkin terutama sahabat bahagia yang berprofesi sebagai guru ya. Karena ya Siti sendiri juga mungkin bagi kalian yang sudah lihat episode sebelumnya udah tahu bahwa saya berprofesi sebagai guru gitu ya. Jadi udah tahu banget gimana anak-anak itu melihat seorang guru gitu ya. Jadi kalian benar-benar ingat ya sama maksudnya gini, karena ada kadang-kadang siswa itu yang kayak apa-apa yang dilakukan sama gurunya tuh seingat itu gitu. Jadi kalau ada kata-kata guru itu digugu dan ditiru nggak salah sahabat bahagia. Jadi bener-bener yang kalian jalan aja, ada siswa yang bakal ngelihat itu kalian jalannya itu lebih dominan cepet, lambat, atau jalannya mungkin agak kerobot-robotan, itu siswa sadar ya. Ada nggak guru kalian yang mungkin jalannya aja kayak kalian ingat gitu cara jalannya dan seterusnya gitu? Ada nggak yang membuat sampai kalian ingat? Tapi pasti ada kan hal-hal khusus yang sebenarnya kalau bapak ini gini, kalau ustazah ini gini, kalau ustadz ini gini, pasti ada yang seperti itu kan yang membuat kita ingat gitu kan. Jadi memang bener-bener guru tuh punya ini dalam kehidupan murid-murid ini gitu. Jadi emang nggak salah ketika guru itu digugu dan ditiru ya. Baik, selanjutnya ya sahabat bahagia, tadi kita udah dengar cerita lucu dari adik-adik ini ya, yang paling lucu dari mereka. Ini kebalikannya nih. Kalau cerita yang maksudnya yang membuat kalian sedih ada nggak sampai saat ini? Yang mungkin kisah itu apakah mungkin boleh disekolahin dulu kalau kayak Ulia ya, atau apapun gitu yang membuat kalian kayaknya sedih nih, sesuatu yang berhubungan tentang guru, kisah-kisah kalian bersama guru, ada nggak yang sedih kayak gitu? Jadi coba diingat, yang sedih ada nggak kira-kira? Pasti ada. Pasti ada, cuman karena ditanya tiba-tiba lupa ya saking banyaknya ya. Kalau Cahaya ada? Mungkin mau Cahaya yang lebih dahulu gitu, biar Kak Ulianya berpikir dulu. Sebenarnya kan ada banyak, tapi pernah waktu itu ustazah cerita tentang pengalaman hidupnya sendiri, kan kami terharu tuh, jadi nangislah satu kelas gitu. Satu kelas nangis? Wah, kadang ada yang cengar-cengir juga. Itu yang cengar-cengir itu nggak dapat pesannya ya. Oke, jadi kisah pengalaman hidup ustazah yang dibahas di kelas. Kenapa sampai buat nangis waktu itu? Karena emang sedih kali ceritanya. Jadi perjuangan ustazah ya. Tapi memang benar sih sahabat bahagia, jadi ketika guru itu mungkin menceritakan di dalam kelas, ya itu memang betul-betul cerita yang saat itu pasti yang sudah dialami. Baik sahabat bahagia, itu dia episode seru kita bersama dengan adik-adik pemenang Teachers Day Challenge spesial Hari Guru tahun 2020. Tadi ya sudah kita bincang-bincang bersama mereka, cerita-cerita seru, sedih, dan juga cerita bahagia yang luar biasa menarik untuk ditonton. Jadi sahabat bahagia, jangan lupa tonton episode kali ini di YouTube Guru Bahagia, dan tentu saja jangan lupa subscribe seperti biasa. Dan terima kasih buat seluruh teman-teman sahabat bahagia yang sudah menonton episode kali ini dan juga episode-episode sebelumnya dari Provinsi Paling Barat Indonesia. Saya Siti Maulia Rizky, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.